سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saya akan membahas tema jangan hapus amal kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua tidak kesehatan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan, dahulu kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa setiap kebaikan yang pernah kita lakukan pasti diterima. Hingga kemudian turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amal. Quran surat Muhammad ayat 33. Abu Hurairah juga berkata, awalnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang bahwa dosa-dosa tidaklah membahayakan selagi seseorang berpegang pada la ilaha illallah, sebagaimana mereka juga memahami bahwa amal tidak berguna jika ada kesyirikan. Lalu turunlah ayat di atas. Lalu para sahabat takut bahwa dosa-dosa mereka lakukan bisa menghapus pahala kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita juga memiliki kekhawatiran sebagaimana kekhawatiran para sahabat. Apalagi amal kebaikan kita tidak seberapa banyak, pun tidak ada yang berani menjamin bahwa semua amal itu. Jangan sampai apa yang kita kumpulkan terhapus dan sia-sia. Kita perlu mengetahui bahwa perbuatan apa saja yang menyebabkan pahala amal kebaikan bisa terhapus. Penyebab paling fatal dan bisa menghapus bersih semua amal kebaikan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hapuslah amal dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Aisyah radhiyallahu anha suatu hari pernah bertanya kepada Rasulullah tentang Abdul bin Zubair yang mati dalam keadaan syirik pada masa jahiliyah. Akan tetapi dia orang yang baik, suka memberi makan, suka menolong orang yang teraniaya dan punya kebaikan. Rasulullah pun menjawab, semua amalan itu tidak memberinya manfaat sedikit pun, karena dia tidak pernah mengatakan, wahai Rasul, berilah ampunan atas kesalahan-kesalahan pada hari kiamat. Setiap amal yang ternodai oleh penyakit-penyakit tersebut menjadi sia-sia. Disebutkan dalam kitab Taisir Al-Jamil bahwa itu Raja Al-Hambali rahimahullah. Ketahuilah bahwasanya amalan yang ditujukan kepada selain Allah bermacam-macam. Ada kalanya murni dipenuhi dengan riya, tidaklah yang ia niatkan kecuali mencari perhatian orang demi mencari tujuan-tujuan dunia. Sebagaimana halnya orang-orang munafik dalam sholat mereka. Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud lihat di hadapan manusia. Umumnya ikhlas dalam ibadah sangat mulia. Amalan yang dipenuhi dengan riya tidak dilakukan lagi bagi seorang muslim. Sia-sia dia, tidak bernilai, dan pelakunya berhak mendapatkan murka dan balasan siksaan Allah Taala. Ada kalanya pula amalan ini ditujukan kepada Allah, akan tetapi kotor. Hendaknya kita waspada dari bahayanya. Di saat sarana pamer dan unjuk amal semakin banyak dan tersedia, seperti Facebook, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Dan tidak kalah menakutkan di antara yang bisa menghapus amal kebaikan adalah seperti yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya akan datang sekelompok kaum dari umatku pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang banyak, semisal gunung yang amat besar. Allah menjadikan kebaikan mereka sebagai debu yang berbahaya. Lawan berkata, terangkanlah sifat mereka kepada kami wahai Rasul, agar kami tidak seperti mereka. Rasulullah menjawab, mereka masih saudara
mereka mengambil bagian mereka di malam sebagaimana kalian. Hanya saja mereka apabila menyendiri menerjang keharaman Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani. Mereka menipu banyak orang dengan kebaikan yang dilakukan di hadapan mereka. Namun sejatinya dia hobi maksa di saat ini, tidak malu ataupun takut akan pengawasan Allah kepadanya. Nas'alullah. Sekaligus merendahkan orang yang menerima perlakuan baik dari Allah. Mengingatkan kita akan hal ini dalam firman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan amal sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan.